Halo, halo, hai, selamat datang kembali di channel YouTube aku, It's Me Hana Putri. Pip, pip. Untuk video yang satu ini, aku buat spesial untuk kamu. Karena aku ingin berbagi cerita, sedikit saja. Aku bukan seorang yang ahli dalam bidangnya. Aku punya pengalaman yang masih sangat sedikit. Aku pun juga tidak tersertifikasi. Hanya saja, aku ingin menyampaikan sesuatu yang bisa aku bagi kepada kamu. Yang aku harapkan, semoga kamu bisa terinspirasi ya, dan termotivasi. Dari kisah yang aku kemas, sebutlah kisah Bentala. Sebelumnya, kamu tahu tidak arti dari kisah Bentala ini? Dan untuk kata Bentala sendiri, itu punya sinonim makna. Banyak kata yang bisa menggantikan dari kata Bentala. Tapi, aku rasa Bentala satu-satunya kata atau diksi yang paling tepat untuk kugunakan. Kalau boleh diartikan, Bentala itu adalah bumi. Bentala, bumi, benua, buana, dan masih banyak lainnya. Dan kenapa aku namakan kisah Bentala? Karena aku mengambil perumpamaan yang sederhana. Sama halnya dengan bumi, dia itu bulat yang tak bersudut, yang tak akan ada ujungnya, tak akan ada habisnya. Hal itu pun sama dengan hidup kita. Selesai satu tugas, bukan berarti hidup kita berakhir begitu saja, sampai kita menutup usia nanti. Sejatinya, hidup itu tentang berproses. Mau jadi lebih baik lagi, yang pastinya versi diri kita sendiri. Dan untuk kisah ini sendiri, aku bagi lagi menjadi dua cerita. Yang pertama cerita mimpi, dan yang kedua cerita jerembah. Kamu sudah tahu bukan? Mimpi. Kalau mendengar kata mimpi saja, itu ada dua arti. Mimpi cita-cita dan mimpi di bawah alam sadar. Dan cerita mimpi di sini yang aku maksudkan adalah tujuan kita. Cita-cita, goals. Kita itu mau kemana? Karena hidup, ya tidak bisa hanya mengalir saja. Memang benar, semua sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Qadarullah, tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Kita ya sudah, kerjakan saja. Memang, benar, kerjakan saja. Tapi kita harus tahu arahnya, harus tahu tujuannya kemana, biar kita tidak tersesat. Seperti itu. Dan pastinya, mimpi itu bukan hanya sekedar diangan-angankan saja. Kamu mau kan mimpi itu terwujud? Untuk apa mimpi itu ada? Ya untuk direalisasikan. Oleh karenanya, cerita yang kedua ini adalah cerita bagaimana cara kita untuk mencapai mimpi tadi, yaitu dalam cerita jerembah. Kalau teman-teman masih asing dengan kata jerembah, dalam KBBI, jerembah ini sendiri punya makna mengulurkan tangan untuk mencapai tujuan tertentu. Benar sekali. Inilah kenapa dua cerita ini saling berkaitan. Ketika punya mimpi, kita harus berusaha untuk mencapainya. Namun ingat, tidak semulus apa yang kita harapkan. Pasti saja ada ujiannya. Yang namanya hidup. Saat ini kita sedang senang. Saat ini kita sedang di atas. Besok kita ada ujian. Ketika kita sedang di bawah sekalipun, ingatlah, itu tidak akan bertahan lama. Kamu pasti bisa melewatinya. Karena Sang Maha Kuasa tidak akan memberi ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi, yakin ya, kamu pasti bisa kok. Tidak apa-apa. Kamu sedih, kamu kecewa, itu hal yang wajar. Tapi perlu diingat, yang membedakan orang yang berhasil dengan tidak adalah dia yang mau untuk keluar, untuk bangkit, untuk berdiri lagi. Walaupun tahu ujiannya itu tidak semudah yang dibayangkan orang-orang. Tapi pasti bisa kok.
Bismillah. Insya Allah, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Dan untuk mencapai mimpi itu, butuh tekad yang kuat. Butuh kemauan, keberanian, dan mau mengorbankan banyak hal. Entah itu waktu luang, waktu bermain, bahkan rela jam tidurnya dipotong. Yakinlah akan janjinya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya. Untuk yang terakhir, aku berpesan untukmu, tetap semangat ya. Selama niat kamu baik, sudah di jalan yang tepat, laksanakanlah. Jangan takut, jangan ragu. Bismillah. Aku doakan semoga apa yang kamu cita-citakan segera terwujud, apa yang kamu harapkan segera terkabulkan, dan apapun itu yang sedang kamu perjuangkan, segera mendapatkan hasilnya. Oh iya, satu lagi. Mungkin saat ini kamu belum melihat hasilnya. Tapi, siapa yang tahu, suatu hari nanti, ada banyak sekali orang yang berterima kasih kepadamu, yang menikmati jerih payahmu, yang sudah kamu persiapkan dari saat ini. Ada orang-orang yang tersenyum bahagia, bangga melihatmu. Ada yang tersenyum bahagia, berterima kasih kepadamu atas jasamu, atas apa yang telah kamu perbuat. Jangan pernah berhenti ya untuk menjadi orang baik. Terima kasih, kamu sudah hebat. Jangan lupa juga untuk istirahat, karena itu tetap bagian dari perjuangan kok. Baik-baik dalam perjuanganmu. Aku, kamu, kita pasti bisa. Insya Allah. Semangat!